Safira ada yang tahu kenapa? Sakit. Kalau ada teman yang sakit, doain ya. Kita doain biar Safira cepat sembuh. Biar besok bisa gabung belajar lagi dengan kita ya. Oke. Ini kan habis istirahat. Ya, coba semuanya berdiri. Cek dasinya udah lengkap. Gespernya lengkap. Coba dicek ada sampah nggak? Aman. Yakin. Yang Dian mainin apaan ini? Sampah bukan? Coba. Yang ada sampah diambil sampahnya. Pintunya boleh dibuka sebentar yuk. Lupa banyak banget. Ini. Anak-anak semuanya, kita lihat di depan punya beberapa emoticon ya, seperti biasa. Kemarin udah libur 4 hari nih ya, liburnya panjang banget 4 hari. Pertama ibu punya emoticon lagi apa ini? Nah. Kemudian marah ya. Ini apa? Ya. Terakhir kalau nangis itu berarti sedih ya? Oke. Dari 4 emoticon ini kira-kira yang menggambarkan perasaan kamu pada saat ini, siapa yang milih emoticon pertama? Saya, Densi. Wah, kelihatan mukanya cerah ya. Oke, ya alhamdulillah, berarti hari ini anak-anak ibu udah senang semua, berarti udah siap buat belajar ya. Gak ada yang marah, gak ada yang kecewa, gak ada yang sedih. Semuanya kalau mau belajar harus senang. Kalau kita udah senang, berarti nanti makin mudah untuk menerima pelajaran ya. Oke. Buku paketnya 161. Judulnya apa? Baik, itu adalah judul untuk modul ini ya, modul 6, ekologi dan keanekaragaman hayati, khususnya di Indonesia ya. Nah, tema spesifiknya yang mau kita bahas hari ini adalah bagaimana pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme ya. Oke. Sebelumnya ibu udah nugasin kalian praktek mandiri. Ya, dikerjain nggak? Oke, berapa hari? Oke. Nah, kemarin pada saat kalian praktek ya, ada yang mau cerita tentang prakteknya? Jadi kamu ceritain kemarin prakteknya. Jadi kalau misalnya kalian nanam pakai yang kamar sama tanah, itu kan ada dua apa namanya cahaya gitu, yang gelap sama yang terang. Kalau aku umumnya yang gelap itu lebih subur, tapi pohonnya itu kayak ada warna itu. Karena mungkin nggak kena sinar matahari. Terus kalau misalnya yang di tempat sekarang itu juga subur, tapi nggak terlalu besar kayak yang di tempat gelap. Tapi daunnya itu warna hijau. Daunnya hijau bagus gitu ya. Oke, berarti dari pengalaman kemarin kamu praktek mandiri di rumah ya, kira-kira faktor abiotik apa yang berpengaruh terhadap pertumbuhan kalian? Abiotik kira-kira faktor yang mana? Komponen yang hidup atau yang mati? Yang mati. Nah, apa aja mempengaruhi? Air, cahaya matahari, ada lagi? Tanah. Medianya tadi ya, ada tanah sama kapas. Oke, bagus. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah belajar ini diharapkan kalian dapat menganalisis pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup. Ya, yang kita udah tahu pengaruh lingkungan tadi ada berapa? Ada
kedua. Ada yang komponen biotik, ada yang biotik. Nah, oke. Kemudian ya, untuk kegiatan intinya, Ibu mau minta kalian bekerja secara kelompok. Ya, silakan kalian duduk sesuai kelompoknya. Setiap kelompok dapat tugasnya beda, ya. Untuk kelompok pertama sama kedua, Monera sama Protista ini sama, ya. Untuk kelompok yang Monera sama Protista, Ibu kasih lembar kerja visual sesuai gaya belajar kamu, ya. Ini untuk anggota kelompok silakan nanti ditulis semuanya sama ya. Yang kelompoknya ada 6 berarti ditambahkan 1 lagi. Kemudian ini masih yang kelompok 1-2 ya, Monera sama Protista. Dibaca wacananya. Ini sebenarnya Ibu ambil dari buku paket kalian halaman 162 sampai 164. Kemudian nanti dari gambar ini, boleh dilihat dulu nak. Dari gambar ini nanti kalian tolong kelompokkan ya. Mana yang termasuk komponen biotik, mana yang termasuk komponen abiotik. Bu, misalnya kalian nemu komponen biotiknya banyak, boleh ditambahin lagi. Lebih dari 5 tambahin lagi, ya. Kemudian ada 3 pertanyaan, silakan dijawab, ya. Kemudian untuk lembar kerja yang berikutnya, untuk kelompok Plantae dan Fungi, ya. Ibu akan berikan lembar kerja untuk auditori, ya. Seperti tadi, nama kelompoknya ditulis semua anggotanya, dan Ibu akan mempersilahkan kalian satu kelompok boleh, ini semuanya ada 6 ya. Satu kelompok ada 3 handphone, nanti boleh diambil karena kuncinya ada di mana? Sama Fernand. Oke. Satu kelompok 3 handphone ya. Nanti Ibu kasih link YouTube, boleh ditonton ya berdua-berdua. Kemudian setelah ditonton YouTube-nya, kalian isi pertanyaannya. Oke? Nah, beda sama yang lain, pertanyaannya ada 7 ya, agak banyak sedikit, tapi semuanya sudah terakumulasi di video ya. Terakhir, untuk kelompok yang vertebrata dan invertebrata, Ibu kasih lembar kerja kinestetik ya. Seperti tadi, isi nama, kemudian amati gambar. Ibu kasih kalian mainan ya. Mainannya puzzle. Tahu puzzle nggak? Tahu. Pernah main puzzle? Anda pernah main puzzle nggak? Pernah. Nanti ikut ya. Oke. Nah, nanti kalian susun puzzle-nya menjadi gambar seperti ini ya. Kemudian yang kedua nanti bagi tugas aja ya. Ada yang susun puzzle. Yang berikutnya adalah ini gambar ya. Nanti boleh kalian potong ya, kalian gunting-gunting, kemudian guntingannya masukkan apakah dia komponen biotik atau abiotik. Ini kalau tidak jelas mainannya, udah Ibu kasih tulisan huruf, cahaya matahari dan sebagainya ya. Kemudian ada 3 pertanyaan lagi, silakan diisi. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, Bu. Semuanya ke? Puzzle-nya susun di sini. Kamu punya gunting juga? Puzzle-nya semuanya ke belakang. Sekarang jarum panjangnya angka berapa? 1. Kalau 20 menit berarti sampai jarum panjang angka 5. Oke ya. Silakan dikerjakan. Harus sesuai gambar.
Lagi kan Muri? Pikirin bareng-bareng ya. Mengenai komponen Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Bapak Ungi ingin presentasikan lembar kerja auditori. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Amal Rafka. Saya Beralia Taufik. Saya Alika Patrianita. Mengenai pengaruh komponen biotik. Kesimpulan yang kami dapat adalah komponen biotik dan abiotik saling mempengaruhi, sehingga kita harus menjaga ekosistemnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Hidup yang ada di bumi, termasuk manusia, hewan, serta tumbuhan. Sedangkan mereka itu ada tambahan lainnya. Jadi kayak lebih baik. Terima kasih Azza. Terima kasih. Oke, yang lain boleh kita. Terima kasih ya. Ya, ada yang bisa kasih kesimpulan nggak? Jadi kelompok kami, kelompok Bumi, yaitu kita dapat lembar kerja peserta didik yang auditori. Nah, terus medianya kita itu dikasih video gitu. Lalu di videonya itu ada sebuah informasi tentang komponen biotik dan abiotik. Jadi kita dapat mengetahui apa itu komponen biotik dan abiotik. Terus kita juga mengambil kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu komponen biotik dan abiotik saling mempengaruhi sehingga kita harus menjaga ekosistemnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok saya mengerjakan puzzle. Boleh dikasih lihat puzzle-nya Kak? Ini puzzle-nya. Oke. Dan menyusun komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari Sudah itu? Ada lagi yang disampaikan? Sudah, boleh ditutup Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik ya, intinya adalah kalian tadi dapat pekerjaan yang berbeda-beda, tapi insya Allah semuanya sama. Kita sama-sama dapat ilmu baru tentang komponen biotik dan abiotik. Mana yang komponen biotik? Yang karena biotik Biotik hewan hidup hewan tumbuhan makhluk hidup ya. Kalau komponen abiotik tanah benda mati air. ya. Oke, kemudian kita juga tahu pengaruhnya ya. Oke. Nah, sebagai refleksi, berarti itu tadi yang sudah kalian sebutkan adalah informasi baru. Ya, sebelum belajar kalian belum tahu kan apa itu biotik? Ya. Abiotik juga nggak tahu ya. Oke. Nah, kemudian menurut kalian perbedaan antara abiotik sama biotik itu di mana? Biotik itu makhluk hidup. Biotik benda mati. Abiotik itu benda mati, gitu ya. Baik. Berikan satu bukti bahwa komponen abiotik katanya mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Boleh satu pengaruhnya? Mataharinya manfaatnya buat apa? Tanaman bisa jadi subur. Berikan satu bukti bahwa komponen biotik nih ya, mempengaruhi komponen atau lingkungan abiotik. Cacing tanah terhadap Tanah. kesuburan tanah. Ya, gimana cacing tanahnya? Cacing tanah dapat membantu? Oke, menguraikan sampah atau membantu? Siap. Nah, berarti semuanya udah lebih paham. Ada yang masih bingung nggak?
Ada yang masih mau tanya nggak? Enggak, benar semua udah jelas. Insya Allah. Iya, kalau udah jelas berarti kita akhiri nih. Ya, materi hari ini kita cukupkan. Ya. Oke, baik anak-anak, alhamdulillah ya untuk materi hari ini udah kita selesaikan. Insya Allah kita semua paham ya. Intinya adalah ya kita ini sebagai individu ya punya lingkungan. Ya, lingkungan ini yang ada di sekitar kita ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Mau komponen biotik, mau komponen abiotik, semuanya saling mempengaruhi. Oleh karena itu, kita harus menjaganya, menjaga ekosistem yang ada di sekitar kita, ya. Nah, berbicara tentang ekosistem, pertemuan berikutnya kita mau belajar tentang ekosistem. Jadi nanti kita ketemu lagi hari Jumat insya Allah ya. Jangan kangen-kangen nanti hari Jumat ya. Sebelum hari Jumat berarti kalian harus sudah baca dulu biar nanti kalau diterangin ya. Ya, baca.